Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Lira News Channel. Pagi hari ini kembali saya berjumpa dengan pasangan bincang-bincang tetap saya, yaitu Mr. Ong, atau nama aslinya Fatur Rahman Fadli. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia Development Research. Kita akan memperbincangkan persoalan yang paling mutakhir, yaitu berkaitan dengan jawaban Presiden Prabowo atas tuntutan 103 purnawirawan TNI yang menghendaki ada perubahan segera yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Setidaknya ada 8 tuntutan yang disampaikan kepada Presiden dan kemudian kopinya disebarluaskan ke media massa dan media sosial. Dan kita ingin memperbincangkan hal itu bersama kawan kita, Mr. Ong. Gimana ini Mr. Ong kok? Pertama saya ingin bertanya, kenapa konferensi pers dilakukan oleh Pak Wiranto yang tiba-tiba muncul dan dia sendiri juga merasa agak kurang etis katanya. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang Pak Wiranto tentu saja mengalami kendala psikologis ya. Apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu juga teman sejawatnya mungkin ya. Juga ada yang seangkatan dengan beliau dan juga mungkin ada mantan anak buah beliau. Tapi menurut saya sekumpulan kelompok purnawirawan TNI itu bukan manusia kaleng-kaleng. Dia orang-orang yang punya dedikasi yang baik terhadap negara. Jadi mereka itu punya track record yang bagus, karir yang bagus di bidang ketentaraan, yang notabene pembela negara ya, tanah air. Kan mereka itu, TNI itu ketika disumpah, maka sumpah sejatinya dalam membela negara dan mempertaruhkan jiwa dan raga untuk kepentingan keamanan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kemudian apa yang disampaikan, 8 pointers yang disampaikan oleh mereka itu, tentu saja harus diperhatikan dengan baik-baik oleh Prabowo. Dan meskipun demikian, tentu saja Prabowo tidak bisa serta-merta ya memberikan jawaban yang cepat dan tepat di tengah situasi negara yang memburuk seperti sekarang. Kondisi politik sekarang menurut saya, Mas Wi, Ya, itu tidak baik-baik saja. Karena itu Prabowo tidak mungkin memberikan jawaban yang cepat ya. Saya bisa memaklumi itu secara psikologis. Apalagi di sekeliling Prabowo itu adalah banyak sekali orang-orang binaan Jokowi ya. Dan bahkan sampai sekarang mereka itu tidak punya etika yang cukup ya. Beberapa menteri yang datang ke sana itu dirasa tidak memiliki etika yang cukup untuk menjadi pembantu presiden ya. Loyalitasnya ganda. Mereka mengalami split personality. Dalam hal ini loyalitasnya tidak tunggal kepada Presiden Prabowo. Meskipun secara konstitusional mereka tidak boleh berkiblat kepada mendapatkan dua arahan dalam masalah ketatanegaraan dari dua orang atau yang sekarang disebut dengan matahari kembar gitu. Itu yang saya rasakan kalau kita bisa lihat dari sisi psikologis Prabowo. Nah, bagaimana dengan Pak Wiranto? Ya, Pak Wiranto juga mengalami kendala psikologis. Dia seorang senior TNI dan tentu saja beliau juga menjadi bagian dari perkumpulan purnawirawan TNI. Apalagi beliau pernah menjadi Menko Polkam, Panglima TNI, dan yang lain, dan berbagai jabatan di TNI. Tentu saja Pak Wiranto memahami kondisi itu. Dan posisi Pak Wiranto sebagai staf khusus Presiden Prabowo di bidang politik dan keamanan, tentu saja beliau memahami betul bagaimana harus berkata-kata di depan publik. Meskipun sudah disuruh oleh Pak Prabowo untuk memberikan konfirmasi atau konferensi pers, itu adalah sesungguhnya jeda ya, jeda untuk Presiden Prabowo berpikir lebih mendalam dan mendapatkan masukan yang lebih komplit tentang apa yang seharusnya diberikan kepada para Purnawirawan TNI. Karena usulan dari Purnawirawan TNI itu bukan kaleng-kaleng, tapi itu sangat mendalam. Ya tentu kalimat-kalimat tuntutan itu disusun sedemikian rupa, dilihat dari aspek keamanan negara, security, dan pertahanan negara, defense, tentu saja itu tidak mudah. Nah,
hari ini Prabowo menurut saya juga dihadapkan kepada kenyataan objektif politik ya, bahwa negara kita itu tidak baik-baik saja dalam berbagai sisi gitu. Oleh karena itu hubungan-hubungan relasional antara sipil dan militer menjadi penting untuk dibicarakan di waktu-waktu yang mendatang. Prabowo saat ini dihadapkan pada situasi politik yang pelik sekali, dan itu membutuhkan masukan-masukan yang komprehensif dari berbagai sisi, baik dari lembaga kajian strategis, baik dari Badan Intelijen Negara maupun para cerdik pandai serta tokoh-tokoh yang berkelas nasional bahkan internasional, sehingga kemudian dia bisa mendudukkan secara tepat kalimat-kalimat, pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan kebijakan politik Prabowo di mata publik. Memang tidak mudah, Mas Wi. Sangat tidak mudah. Misalnya mengganti siapa? Gibran Gibran. Rakabuming Raka. Itu kan juga keinginan tak terpisahkan dari Prabowo. Apakah itu menjadi strategi politik, ya, atau memang sesuatu yang diinginkan Prabowo? Ini kan juga masih misteri ya, misteri belaka. Dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu juga bukan perkara mudah, karena juga harus mengakomodasi aspirasi dari kekuatan politik yang ada di partai-partai. Dan partai-partai sekarang ini kan juga sesungguhnya tidak solid betul untuk mendukung Prabowo gitu. Misalnya mereka masih menoleh kepada penguasa masa lalu, yakni Pak Jokowi yang 10 tahun juga memberikan fasiliti atau apa fasilitas politik kepada para menteri yang sekarang masih duduk di kabinetnya Prabowo. Saya kira itu pandangan sementara saya, Mas Wi. Oke. Jadi menurut Anda, kalau dari narasi yang disampaikan oleh Pak Wiranto, Pak Prabowo, Presiden Prabowo ini bimbang atau tegas menolak atau akan melihat dari 8 poin itu mungkin ada beberapa yang bisa direalisasikan atau ada beberapa yang bisa ditolak. Menurut Anda gimana? Kira-kira dari konferensi pers yang disampaikan Pak Wiranto itu sikap Prabowo sesungguhnya seperti apa kalau boleh diduga-duga Saya gitu? kira tidak ya. Prabowo sebagai manusia mungkin bimbang, tetapi kebimbangan itu sesungguhnya tidak tidak begitu mendalam. Tetapi Prabowo sebagai presiden ya, orang nomor satu di Republik ini, membutuhkan jeda waktu untuk berpikir lebih jernih, memahami satu demi satu pointers yang itu tidak mudah untuk segera diwujudkan. Tetapi atensi Pak Prabowo, menurut hitungan saya, dia cukup memahami itu, kondisi-kondisi itu, karena Prabowo itu ahli strategi, ya. Jadi dia komandan tempur misalnya kan, dan dia pernah menjadi komandan Kopassus. Tentu saja punya hitungan-hitungan yang lebih strategik sekaligus taktis. Nah, pernyataan Pak Wiranto itu sebenarnya juga memberikan waktu bahwa memberikan signal politik bahwa Prabowo itu tidak tinggal diam di dalam respons apa yang diinginkan oleh para seniornya itu, senior atau sejawatnya itu di TNI. Saya kira itu salah satu langkah yang tepat secara politik, dan Prabowo juga punya concern untuk menjaga negara ini agar tetap damai, ya, satu sama lain tidak terjadi konflik, ya. Nah, di satu sisi kan keran keterbukaan politik itu juga diberikan oleh Prabowo. Misalnya geliat orang-orang yang menuntut kejelasan dari ijazah Jokowi juga rasanya didiamkan oleh Prabowo gitu, untuk sebagai kanal demokrasi yang kian tumbuh gitu. Pada sisi yang lain dia juga memperhatikan menjaga hubungan baik dengan partai-partai politik, termasuk hubungan pribadinya dengan Presiden Jokowi. Saya kira itu cukup baiklah. Namun jangan terlalu lama Prabowo itu mendiamkan persoalan itu. Jangan sampai oleh para purnawirawan maupun publik politik dianggap sebagai membiarkan hal-hal yang substantif bagi negara. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu sangat tajam, dan itu tidak mudah dijawab bagi seorang Prabowo. Dia membutuhkan masukan yang lebih komprehensif agar masukan itu tepat dan bisa dioperasionalkan dalam kegiatan politik. Apa Begitu. kira-kira yang menjadi pertimbangan Prabowo untuk mendalami ini lebih lama, tidak merespon secara cepat gitu? Karena
kita tahu dari 8 poin itu memang itu yang dikehendaki oleh masyarakat luas, tidak hanya 102 atau 103 purnawirawan TNI. Nah, kita masyarakat umum berterima kasih kepada para purnawirawan yang masih peduli terhadap nasib bangsa dan negara ini. Berbeda jauh dengan misalnya kepolisian yang sepanjang sejarah mereka tidak pernah berpikir hal-hal seperti ini gitu. Jadi apa sesungguhnya yang membuat Prabowo harus berpikir panjang dan dalam merespon tuntutan para purnawirawan? Ya itu tadi, karena tuntutan para purnawirawan itu kayak skakmat gitu. Jadi Prabowo merasa berada di pojok tembok kekuasaan yang membuatnya terperangah dari satu sisi, sehingga dia tidak bisa menjawabnya sendiri, menjawab tuntutan itu secara sendiri. Maksudnya dalam kapasitas dia sebagai presiden itu tidak mampu dia. Dia membutuhkan dukungan rakyat yang lebih jauh. Kalau misalnya rakyat berdemonstrasi 1 bulan misalnya di depan istana, lalu kemudian mereka meminta Presiden Prabowo dan mendorong DPR dan MPR untuk kembali kepada Undang-Undang 45, saya rasa Prabowo akan mengiyakan itu. Apalagi kembali kepada Undang-Undang 45 itu menjadi salah satu platform dari Partai Gerindra yang dia dirikan. Kemudian hal lain yang juga ikut memperpelik itu adalah menghentikan proyek strategis nasional yang kemudian ditumpangi oleh PIK 2. Nah, itu bukan persoalan mudah juga karena Agwan selaku pemilik PSN 2 itu dan teman-temannya itu penguasa ekonomi Indonesia. Sangat bisa jadi kalau kemudian Prabowo tidak tepat di dalam memberikan kebijakan, ya, walaupun banyak protes-protes sebagai bahwa Prabowo tidak peduli, itu bisa jadi mereka kekuatan ekonomi kapitalis yang tergabung dalam Naga 9 itu akan menggeliat dan membuat stabilitas politik. Sekarang sebenarnya stabilitas ekonomi itu kan mulai diganggu oleh mereka karena melihat adanya beberapa kebijakan Prabowo, misalnya ketahanan pangan yang dahulu juga mereka kuasai dengan cara import, itu kan sudah mulai dibasmi oleh Prabowo gitu. Yang perlu ke depan dilakukan juga adalah ini ada juga yang poin keempat yang menghentikan tenaga asing yang bekerja di sini karena di Republik ini masih membutuhkan lapangan kerja yang luas. Buat apa mendatangkan tenaga-tenaga asing terutama dari Cina misalnya yang sesungguhnya juga beresiko. Dia kan sebenarnya kalau dilihat dari geopolitik internasional ya dan hubungan-hubungan bilateral kita dengan China itu kan tidak mulus-mulus belaka. Tentu ada agenda setting yang tidak kita ketahui. Tetapi para purnawirawan itu sebagai para ahli strategi ya yang memahami betul tentang strategi nasional, pertahanan dan keamanan nasional, tentu mereka sudah sangat khawatir. Kajian-kajian di TNI itu saya dengar, baik di Lemhanas maupun di lembaga TNI sendiri, itu cukup intensif mengkaji masalah-masalah itu, masalah-masalah pertahanan nasional. Kita sebenarnya sebagai bangsa sangat rentan mendapatkan tekanan, mendapatkan serangan yang tiba-tiba bisa saja lumpuh ini dengan cepat. Kalau kemudian misalnya kekuatan seperti China masuk menginvasi kita, itu beberapa jam sudah bisa dilumpuhkan dengan kekuatan militer yang mereka punya gitu. Ya, itu yang mungkin menjadi kerisauan dari para purnawirawan. Dan saya memahami itu sebagai orang yang juga belajar politik dan militer. Saya agak meragukan sikap Prabowo ke depan, apalagi kalau mendengar jawaban dari Pak Wiranto tadi malam. Jadi saya menduga kemungkinan ke depan ini Prabowo akan melakukan mungkin bikin survei tentang tuntutan dari purnawirawan itu, akan membuat survei yang dugaan saya bisa jadi hasilnya itu nanti juga akan dipengaruhi oleh orang yang menyebut sebagai geng Solo. Artinya Prabowo terperangkap dalam skenario geng Solo untuk mengamankan geng Solo. Jadi niat baik Prabowo akhirnya mereka harus berhitung pula dengan keinginan geng Solo sehingga membuat tuntutan
para purnawirawan itu bisa jadi tidak akan dipenuhi sepenuhnya atau mungkin hanya 1-2. Kalau menurut Anda bagaimana Mr. Ong atas kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi seperti yang saya sampaikan tadi? Iya, saya kira itu juga bisa saja terjadi karena ini politik. Politik itu selalu dinamis minute to minute. Nah, tetapi Prabowo memang harus dikasih waktu karena dia sedang berada pada taraf konsolidasi politik. Nah, sebagai partai pemenang, salah satu pemenang pemilu, Prabowo tidak cukup kuat secara politik untuk membicarakan hal yang strategis sebagaimana dalam tuntutan para purnawirawan itu. Karena kalau salah memotret dan salah tidak mendapatkan dukungan politik, maka salah-salah kekuasaan Prabowo itu akan diganggu secara intensif oleh kekuatan geng Solo itu. Karena mereka sudah 10 tahun membangun kekuatan politik di berbagai sisi, baik itu di level pemerintahan maupun di level partai politik. Dan mereka juga sudah mengumpulkan banyak uang untuk melakukan mobilisasi dengan uang, dan itu bagi Prabowo tidak mudah. Nah, yang dibutuhkan Prabowo itu adalah dukungan rakyat yang real di dalam masyarakat dan partai politik. Karena itu kemudian kalau kita membaca kedatangan Prabowo, pertemuan Prabowo dengan Megawati itu menurut saya itu bagian integral dari konsolidasi politik yang harus dilakukan oleh Prabowo sebagai presiden. Kalau menurut saya sebenarnya kalau Prabowo itu diberikan dorongan dan diperkuat oleh dukungan masyarakat, terutama civil society yang well educated ini, sesungguhnya dia akan mengambil sikap-sikap yang radikal, ya, frontal, yang signifikan, yang substantif gitu bagi pengamanan bangsa dan negara. Nah, yang sekarang dilakukan oleh Prabowo itu bagaimana membangun kekuatan pangan di berbagai sisi, dan saya dengar kabar sekarang itu beras sudah surplus gitu. Dan Prabowo meyakini bahwa kalau rakyat itu pangannya baik, maka negara akan stabil. Gitu. Saya setuju di bagian itu, dan bahkan kemarin Prabowo juga meresmikan sawah 1 juta hektar yang diinisiasi oleh Ustadz Adi Hidayat di Iya, iya. Sumatera Selatan. Jadi Ya, itu Pak Prabowo juga merasa senang sekali iya. memiliki Pak Ustadz Adi Hidayat yang seperti itu. Di samping berdakwah, dia juga membantu Hmm. mengatasi persoalan-persoalan real yang dihadapi bangsa ini gitu. Iya, iya. Saya kira dukungan yang seperti itu, Mas Wi, yang dibutuhkan Pak Prabowo, ya. Dan Prabowo juga membutuhkan juru bicara yang qualified, ya, yang mengerti tentang negara, agar kemudian pikiran-pikiran Pak Prabowo itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara lebih baik gitu, tidak salah tafsir gitu. Itu dibutuhkan seorang tim-tim yang kuat untuk melakukan kajian dan analisa, sehingga kemudian di lembaga kepresidenan itu ada clearing house, ya, yang menjelaskan secara cermat apa mimpi-mimpi Prabowo. Dan Ya, sebagai seorang juru bicara kepresidenan itu tidak tunggal, tetapi hendaknya Menteri Sekretaris Negara misalnya, ya, itu juga harus memiliki kedekatan yang sangat intens dan bahkan harus terus berdekatan dengan Prabowo agar pikiran-pikirannya itu, pikiran-pikiran Prabowo itu tersosialisasikan secara tepat untuk dikonsumsi publik. Jangan misunderstanding gitu ya. ya. Jadi agak belok sedikit bahwa tim komunikasi Prabowo kelihatannya memang agak berkurang ya. Dalam Ya, beberapa hari sudah melakukan blunder yang ya, memalukan begitu ya. ya, ya. Itu karena menurut saya, dugaan saya, para tim jubir itu tidak mendapatkan masukan yang intensif dari Pak Prabowo gitu. Karena biasanya kan juru bicara itu adalah orang terdekat presiden yang tentu saja mengetahui filosofi, concern, ya, dan perhatian, attention, dan habit Pak Prabowo, seorang presiden lah gitu. Sebagaimana Gus Dur memiliki Wimar Witular, ya kan? Uh, Adi Mas Ardi. ya, Pak Harto memiliki Mordiono, gitu kan? Hmm. Ya, atau Harmoko, ya kan? Ya, Uh, uh, Seorang juru bicara kan sudah begitu kan? Jadi dia berpikir mengambil diksi yang tepat untuk mewakili negara, bukan mewakili partisan dari Prabowo sendiri atau siapalah, atau Gibran atau siapa.
Jadi dia harus mewakili negara gitu. Iya, Mr. Ong, bagaimana Anda menilai dua peristiwa penting ya menurut masyarakat setidaknya, peristiwa tentang merapatnya beberapa menteri aktif di kabinet Prabowo eh, dengan alasan halal bihalal ke Solo. Bahkan ada satu menteri yang wakil menteri yang mengatakan Jokowi itu menjadi salah satu objek wisata gitu. Itu kan sanjungan yang berlebihan. Itu satu hal ya. Satu hal lagi, kemarin para sekolah perwira polisi juga minta petunjuk ke rumah Prabowo di Solo, Saspim Polri ya, sekolah pimpinan Polri datang ke Solo di saat Pak Prabowo ke luar negeri. Nah, secara etika sesungguhnya itu agak kurang beretika ya, ketika Presiden ke luar negeri, kemudian anak buahnya Presiden berkunjung ke mantan Presiden, dan itu secara eksploitatif ditunjukkan di media dan media sosial yang seakan-akan itu ingin mengetes sejauh mana nih Prabowo ini kalau kita ganggu, kita utak-atik, sejauh mana respon, dan tidak ada respon untuk itu. Bagaimana menurut Mr. Ong? Ya mungkin di dalam mengapa Prabowo tidak merespon secara berlebihan, tapi bukan tidak ada catatan. Jadi intelijen yang dikonsumsi oleh Pak Prabowo, BIN itu kan sebagai apa namanya yang konsumsi tunggal informasi itu kan Presiden. Tentu saja Ya, memberikan analisa dan kirka ya perkiraan keadaan yang akan muncul eh, dengan peristiwa-peristiwa itu. Tetapi memang kalau dilihat dari sudut etik kita bernegara, maka sesungguhnya menteri-menteri yang masih berkunjung kepada Pak Jokowi, lalu kemudian motifnya adalah motif perlindungan, misalnya perlindungan politik atau minta petunjuk politik, minta petunjuk ini di dalam konteks bernegara itu tidak tepat, itu sangat tidak etik, ya kan? Dan secara demonstratif kan ada seorang menteri ya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi juga bos saya dan masih bos saya gitu. Itu sesungguhnya tidak tepat gitu kan. Tetapi kalau itu dibaca di dalam konteks hubungan relasional antara bekas bos dan anak buah yang itu tidak perlu mengatakan demikian. Katakanlah ya biasa saya silaturahmi dalam konteks ini. Pak Jokowi juga pernah menjadi pimpinan, tidak mengatakan diri bos masalahnya atau sampai sekarang menjadi bos, itu kan berarti dia mendapatkan instruksi-instruksi gitu. Tapi kalau konteks personal belaka, maka rakyat dan publik masih bisa memahami. Tetapi ini kan offset yang ya, dilakukan oleh menteri itu. offset Apalagi ya. di dalam konteks kedinasan, misalnya kalau ada perwira Polri yang datang mengunjungi Pak Jokowi, saya tidak tahu apa wakil presidennya Pak Jokowi sekarang itu atau bagaimana, mewakili anaknya atau bagaimana, saya tidak paham ini. Tetapi secara etik sebenarnya sebagai mantan kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden, tentu saja Pak Jokowi memiliki harusnya, sedianya, niscaya memiliki etik seperti itu. Dan tidak wajib menerima dan seharusnya dia menolak karena dia sudah tidak lagi menjabat secara formal di dalam pemerintahan. Itu Ya, berarti Pak Jokowi juga ikut cawe-cawe ya di dalam penyelenggaraan pemerintahan ini. Dan itu menurut saya tidak sehat. Saya tidak ya, tahu pasti apakah peristiwa-peristiwa seperti itu ya dengan mengusulkan mencopot wakil presiden Gibran Rakabuming Raka oleh para perwira TNI, ada purnawirawan TNI yang notabene dia dahulu menjabat sejumlah jabatan strategis di TNI juga mencium itu bagian dari cara membusukkan pemerintahan Prabowo oleh Jokowi dan geng Solonya gitu. Saya tidak tahu pasti, tapi kalau hmm, dikait-kaitkan mungkin bisa saja ditafsirkan sebagai cawe-cawe itu tadi. ya. Gitu Mas. Ya, berkaitan dengan itu, Mr. Ong, ini pertanyaan terakhir. Kalau dari sisi kapabilitas, masyarakat sudah jelas menilai bahwa kapabilitas wakil presiden itu jauh di bawah standar. Bahkan kemarin ketika melakukan monolog itu, yang jumlah yang dislike sama yang like itu 4 sampai 5 kali, jumlahnya lebih banyak yang dislike gitu. Artinya masyarakat memang tidak menghendaki wakil presiden. Itu satu fakta. Fakta yang lain, kalau dilihat dari kekuatan DPR dan akar rumput, apakah delapan tuntutan, salah satunya adalah memajulkan Gibran, apakah bisa terwujud?
atau harus melalui perang saudara dulu nih, Mr. Ong? Ya saya kira begini ya, kita juga harus menyerap dinamika politik itu secara utuh. Ya dari part yang satu ke part yang lain. Episode yang satu dengan episode lain. Peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Lalu bagaimana kemudian peran oligarki yang notabene menjadi sumber uang dari perubahan politik, ya setiap perubahan politik itu membutuhkan logistik yang tidak sedikit, ya kan. Sangat bisa jadi kalau kekuatan geng Solo itu memaksakan kehendak, ya mempertahankan Gibran pada satu sisi rakyat yang dislike, ya itu kan yang muncul, ya yang melek internet yang dislike itu. Saya lihat sudah jutaan ya yang dislike terhadap itu. Tetapi nanti akan ketemu kalau kemudian ini tidak terkendali, ya militernya polisinya tidak netral, tidak negarawan, hanya memikirkan dirinya sendiri, tentaranya juga terpecah belah misalnya, sangat bisa jadi akan ada satu momen politik ya yang sangat tidak kita kendaki, misalnya bentrokan berdarah misalnya antara anak-anak bangsa ini, dan itu sangat dirisaukan, hanya ingin mempertahankan Gibran yang notabene unqualified ya dan melanggar ketentuan ya secara hukum dan kepantasan. Nah, kalau orang kayak Gibran itu kan jadi lurah pun kan tidak pantas gitu. Apalagi menjadi seorang wakil presiden gitu. Itu adalah fakta yang tidak bisa dielakkan karena seorang pemimpin itu dia tentu saja banyak baca sehingga prosesor kepalanya itu bisa menjawab dengan cepat dan tepat apa yang menjadi problem bangsa gitu. Kalau bacaannya Shinchan, Doraemon kan repot ya kan, repot. Jadi inilah periode yang krusial di dalam politik nasional Indonesia modern ini. Untuk Pak Jokowi dan Gibran bahwa ternyata setelah duduk di kursi istana pun tidak nyaman karena ada hal-hal lain yang tidak diselesaikan dengan masyarakat. Itu yang harus menjadi catatan Gibran dan Jokowi sehingga ke depan harus bisa lebih realistis memandang dunia di luar lingkungannya ya, di luar gengnya. Ternyata ada banyak orang yang punya pemikiran lebih jauh ke depan, kreatif dan layak untuk dijadikan referensi seperti itu. Terima kasih perbincangannya pada siang hari ini, Mr. Ong. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan.